Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya pada video singkat tentang materi gaya dapat merubah benda. Nah, silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku bupenanya di jilid 4C pada halaman 87 ya. Nah, agar pertemuan ini diberkahi ya, pembelajaran kita dapat dimudahkan, maka silakan anak-anak sekalian membuka bukunya ya di halaman 87. Dan Ustaz akan membacakan sebuah ayat yang berhubungan dengan pelajaran kita ya. Oke, kita baca dengan ta'awuz basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, dalam surah Al-Anbiya ini Allah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Dan semua itu masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya, artinya apa? Benda-benda tadi seperti matahari dan bulan itu bergerak. Nah, ada hubungan dengan materi kita yaitu tentang gerak atau akibat dari adanya gaya ya, maka menimbulkan yang namanya gerak. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat halaman 87. Nah, pengertian dari sebuah gaya. Gaya ini merupakan sebuah tarikan ataupun dorongan. Jadi yang perlu diingat itu adalah gaya. Pengertian dari gaya yang pertama, gaya merupakan tarikan ataupun dorongan. Nah, itu adalah gaya. Nah, gaya ini dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya itu juga berpindah. Nah, hampir semua ya benda yang ada kita temui ya, alat-alat transportasi itu yang ada di sekitar kita itu mengalami pergerakan, artinya dia dapat berpindah tempat ya. Nah, untuk menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda ya, ternyata gaya ini dapat membuat benda itu mengalami beberapa kondisi. Nah, diantaranya yang pertama di sini adalah benda itu dapat mengakibatkan benda yang diam menjadi bergerak. Misalkan, ya, pengertian dari gaya yang pertama itu adalah dorongan ataupun tarikan ya. Jadi misalkan ini ada mobil-mobilan ya. Mobil-mobilan pada saat awalnya itu dia diam, lalu kita berikan dorongan ya ataupun tarikan atau nama lainnya itu gaya, maka dia dapat mengubah atau dia dapat membuat mobil-mobilan itu yang dari awalnya diam itu menjadi bergerak. Nah, itulah akibat dari adanya gaya. Itu yang pertama. Terus contoh lainnya itu meja ya. Meja ini dalam kondisi diam pada saat ini.
Terus jika kita berikan tarikan ataupun dorongan, maka benda itu juga akan berubah posisinya. Ya, posisi awalnya di titik A, maka posisi akhirnya itu berada di titik B. Ya, ini juga mengakibatkan perubahan posisi, yang artinya apa? Gaya itu dapat merubah posisi, ya, posisi benda, atau berubah yang benda dia menjadi bergerak. Atau sebaliknya, ada mobil-mobilan yang sedang bergerak lalu kita stop, lalu kita stop gitu kan, kita tahan, maka itu juga mengakibatkan dari benda yang bergerak menjadi dia diam, ya. Terus yang ketiga itu adalah benda yang berubah bentuk. Mungkin kalian sering pada masa kecil kalian itu memainkan yang namanya lilin mainan atau plastisin, ya. Nah, plastisin itu dapat dibentuk. Ya, awalnya kita beli itu dalam bentuknya kotak ataupun balok, ya. Lalu kita pencet gitu ya. Setelah kita pencet maka dia menjadi pipih kan, atau dia menjadi berlubang, atau dia menjadi tertekan, akhirnya dia berubah bentuk. Nah, ini karena kita berikan dorongan ataupun tekanan gaya, maka benda itu juga mengalami perubahan bentuk, ya. Atau misalkan balon mainan, balon, ya, kita tiup sehingga dia membentuk sebuah seperti bola gitu, ya. Setelah itu kita tekan, maka dia juga merubah bentuknya menjadi 2 bulatan ataupun 3 bulatan gitu, ya. Nah, itu contoh dari perubahan bentuk benda akibat diberikan gaya. Terus yang keempat itu adalah benda yang bergerak berubah arah. Ini contohnya saat kita menendang bola, ya. Ada bola yang datang dari teman kita, berikan bola gitu, ya, tendang. Habis itu kita juga menendang bola tersebut. Jadi bola itu akan mengarah ke suatu tempat yang dimana tempat itu kita tendang. Nah, jadi ada bola datang, kita tendangnya ke arah kiri gitu, ya. Nah, ke arah kiri, maka benda itu juga akan pergi ke arah kiri. Atau kita tendang ke atas, maka dia juga akan mengikuti arah tendangan kita. Nah, itu, ya. Nah, kalau digambar sini, ya, digambar di buku kalian halaman 88, yang pertama itu ada seorang bapak-bapak yang sedang menarik gerobak, ya. Ini contoh dari gaya yang mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Nah, terus yang kedua di sini adalah seorang pesepeda yang awalnya bergerak lalu dia diam. Karena apa? Karena dia memberikan gaya berupa rem. Terus yang ketiga, contohnya adalah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk dari suatu benda. Ini ada balon yang ditekan, akhirnya dia membentuk bentuk lain, ya, berubah bentuk menjadi bentuk lain. Terus yang keempat di sini ada gambarnya adalah gaya yang mengubah arah gerak benda. Nah, ketika ada bola datang, ya, habis itu ditendang ke arah tertentu, maka dia akan mengarah ke tertentu tempatnya. Oke, itu materi singkat tentang perubahan ataupun pengaruh gaya, ya, terhadap suatu benda. Jadi gaya dapat mengubah arah benda, bentuk benda, posisi benda. Nah, itu dapat dipengaruhi oleh yang namanya gaya. Oke, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.